Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal kiriman dari sahabat Excellent. Kita langsung baca soalnya. Perhatikan gambar berikut. Dua balok yang masanya 1 kg tersusun seperti gambar di samping ya, bukan di atas. Koefisien gesek kinetik kedua bidang besarnya adalah 0,2. Bila masa tali dan gesekan katrol diabaikan, tentukan gaya tegangan tali yang bekerja pada sistem ini ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada dua benda atau dua buah balok yang diletakkan pada bidang miring yang pertama, atau balok yang pertama diletakkan pada bidang miring yang datar, dan balok yang kedua diletakkan pada bidang miring ya, dengan membentuk sudut, bidang miringnya membentuk sudut 53 derajat. Nah, di sini kita akan hitung besarnya gaya tegangan tali. Nah, ini masih soal tentang penerapan hukum Newton pertama, kedua, dan yang ketiga. Ingat, kalau kalian mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan hukum Newton, cara paling gampang adalah menggambarkan semua gaya yang bekerja pada sistem ini. Jadi ingat, karena ini ada balok memiliki massa, sudah pasti yang memiliki massa akan memiliki gaya berat. Oke, kita lukis dulu atau gambar dulu untuk gaya berat yang bekerja pada masing-masing benda ini ya. Oke, kita lihat untuk benda yang pertama. Nah, benda yang pertama ada gaya berat yang bekerja di sini, arahnya searah gravitasi atau arahnya selalu ke bawah. Nah, kita misalkan dengan W1 ya, gaya berat untuk benda atau balok pertama. Kita bisa langsung hitung nilainya di sini. Jadi karena gaya berat itu adalah massa yang dikalikan dengan gravitasinya, maka gaya berat pada balok pertama akan sama dengan massa balok pertama dikalikan dengan gravitasinya. Akan sama dengan massa balok pertama adalah 1 kg. Kita masukkan 1 kg, gravitasinya adalah 10. 1 dikali 10 hasilnya adalah 10 Newton. Jadi gaya berat yang bekerja pada balok pertama adalah sebesar 10 Newton. Oke, kemudian ada tidak gaya lain yang bekerja pada benda ini? Ada ya, yaitu gaya normal. Kenapa? Karena posisi bendanya dia artinya posisi bendanya itu kan berada pada lantai ya, artinya dia menempel pada lantai. Otomatis ada gaya lain yang bekerja atau gaya tekan benda terhadap lantai yang kita kenal dengan gaya normal atau kita simbolkan dengan N yang arahnya tegak lurus bidang ya. Dan arahnya atau arah gaya normal ini dia berlawanan arah dengan gaya berat. Jadi kalau gaya berat arahnya ke bawah, maka gaya normal arahnya ke atas. Nah, ini adalah gaya yang bekerja pada benda yang pertama. Kemudian pada benda yang kedua juga sama, karena dia menempel, karena benda ini kan menempel ya di lantainya, otomatis ada gaya normal juga yang bekerja di situ yang kita simbolkan dengan N. Dan karena benda yang kedua atau balok yang kedua ini juga memiliki massa, maka dia juga memiliki yang namanya gaya berat. Nah, untuk menggambarkan gaya berat benda yang terletak pada bidang miring itu berbeda ya ketika menggambarkan gaya berat benda yang terletak pada bidang datar. Jadi caranya kalian gambar dulu gaya beratnya. Nah, di sini ya W2, kita bisa langsung hitung ya W2-nya dengan mengalihkan massanya dikalikan dengan gravitasinya, kita dapatkan gaya beratnya adalah 10 Newton. Karena gaya berat tadi rumusnya adalah M yang dikalikan dengan G-nya. Kemudian gaya berat ini harus kita proyeksikan searah sumbu X dan searah sumbu Y. Oke, kita proyeksikan dulu searah sumbu Y dulu ya. Kita proyeksikan, nah ini arahnya ke bawah. Nah, ini adalah nilai untuk W2 cos theta. Kemudian proyeksikan lagi searah sumbu X. Jadi arahnya ini proyeksinya arahnya selalu ke bawah ya, arahnya selalu ke bawah, dan ini juga arahnya juga ke bawah ya, W2 cos theta, dan ini arahnya ke kiri ya, bukan ke bawah, ini arahnya ke kiri. Jadi selalu ke kiri. Ini adalah W2 sin theta-nya. Nah, jangan sampai terbalik ya. Yang searah sumbu Y itu adalah W2 cos theta-nya, yang searah sumbu X itu W2 sin theta-nya. Jadi arah untuk W2 sin theta ini dia arahnya selalu ke kiri ya. Jadi arahnya selalu ke kiri. Jadi kalau kalian menggambarkan gaya berat yang bekerja pada benda ini, nah kalian gambar dulu gaya beratnya, kemudian proyeksikan ke sumbu Y ke arah bawah W2 cos theta, kemudian proyeksikan ke sumbu X yang arahnya ke kiri W2 sin theta. Oke? Nah, kemudian ada lagi gaya lain yang bekerja, yaitu gaya tegangan tali. Karena ini dihubungkan oleh tali, maka ada gaya tegangan tali yang bekerja di sini. Nah, untuk benda yang kedua ini ada gaya tegangan tali ya. Kita gambar dulu. Nah, ini adalah gaya tegangan talinya, arahnya ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena dia berlawanan arah dengan
arah gaya berat yang di sini. Nah, karena arah gaya berat untuk W2 sin theta ini arahnya ke kiri, maka gaya tegangan tali di sini arahnya ke kanan. Nah, gitu ya. Oke, kemudian karena gaya tegangan tali ini adalah dia memenuhi hukum Newton yang ketiga ya, F aksi sama dengan F reaksi, maka nanti ada lagi gaya tegangan tali di sini. Dan arahnya berlawanan arah dengan gaya tegangan tali yang di sini. Nah, ini ada gaya tegangan talinya juga. Oke. Nah, itu adalah gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Nah, kemudian karena di sini diketahui koefisien gesek kinetik, artinya ada gaya gesek yang bekerja pada bidang ini atau pada kedua bidang ini. Artinya bidangnya dalam keadaan kasar gitu ya, bidangnya kasar. Oke, kita gambarkan dulu arah gaya geseknya. Arah gaya gesek itu berlawanan dengan arah gaya berat yang ini W2 sin theta ya. Ini ada W2 sin theta. Jadi arah gaya geseknya kita gambarkan. Nah, di sini. Ini adalah untuk gaya gesek yang seharusnya kedua ya, bukan yang ke satu. Nah, ini adalah gaya gesek yang bekerja pada bidang yang kedua ini. Gitu ya. Ini adalah FK2-nya. Jadi kalian ralat ya FK2-nya. Dan di sini juga ada gaya gesek yang bekerja pada bidang datarnya. Nah, ini FK, seharusnya ini FK1. Oke, ini terbalik ya. Dia mengikuti bendanya tadi. Ini kan kita misalkan benda kedua, maka di sini seharusnya FK atau gaya gesek kinetis untuk benda yang kedua. Jadi FK2 ya. Di sini seharusnya FK1-nya ya. Artinya gaya gesek yang bekerja pada benda yang pertamanya. Dan arah gaya gesek itu dia berlawanan arah dengan gaya W2 sin theta ini atau gaya berat yang sudah kita proyeksikan terhadap sumbu X-nya tadi ya. Makanya arahnya dia ke kanan. Nah, ini juga arahnya juga ke kanan FK-nya. Oke. Nah, kemudian setelah kita gambarkan semua gaya yang bekerja pada sistem ini, baru kita hitung. Untuk menentukan gaya tegangan tali, kita harus hitung dulu besarnya percepatan benda yang dialami oleh benda ini. Jadi kita hitung dulu percepatannya. Kita gunakan hukum Newton yang kedua, bahwa sigma F itu akan sama dengan M yang dikalikan dengan A. Jumlahkanlah semua gaya yang bekerja pada sistem ini. Ingat gaya yang kita masukkan untuk menghitung besarnya percepatan itu adalah gaya yang bekerja searah gerak benda ya, yang searah gerak benda. Jadi kalau kita perhatikan gaya yang bekerja searah gerak benda itu adalah W2 sin theta, gaya tegangan tali, gaya gesek. Nah, gaya gesek pertama dan gaya gesek kedua. Sedangkan gaya normal untuk benda pertama, terus gaya berat ini juga sama ya, gaya normal dan gaya berat itu adalah gaya-gaya yang bekerja searah sumbu Y. Nah, bukan searah sumbu X. Sedangkan kita ingin memasukkan gitu atau menjumlahkan gaya yang bekerja searah benda atau searah sumbu X-nya. Siapa saja yang bekerja atau gaya-gaya yang bekerja searah sumbu X? Yang pertama ada W2 sin theta. Nah, lihat arahnya ya. W2 sin theta. Nah, ini karena tidak diberitahukan arahnya, dia arah geraknya ke atas atau ke bawah gitu ya. Jadi kita misalkan saja ini arah geraknya dia ke bawah ya. Jadi W2 sin theta ini adalah gaya yang bekerja searah gerak benda ya kan. Nah, jadi kalau kalian mengikuti kursornya, nah gini ya. Nah ini adalah gaya-gaya yang bekerja searah gerak benda. Yang pertama ada W2 sin theta. Kita tulis dulu. Nah, ini dia. W2 sin theta. Kemudian ada gaya tegangan tali. Karena arahnya berlawanan arah dari gerak benda, tadi kan gerak bendanya kita misalkan ke bawah ya. Jadi yang arahnya ke bawah berarti dia searah gerak benda, berarti tandanya positif. T ini kan arahnya ke atas, artinya dia berlawanan dengan arah gerak benda, makanya tandanya sini nih negatif ya, negatif. Oke, kemudian T yang di sini, nah T di sini ralat ya, seharusnya dia positif. Oke, jadi seharusnya W2 sin theta dikurang T ditambah. Oke, ini salah tulis ya. Ditambah T. Oke, ditambah. Kenapa ditambah? Karena T yang di sini dia searah gerak bendanya, arahnya ke bawah ya. Nah, jadi ini seharusnya dia ditambah T, kemudian dikurangkan dengan FK1. Nah, FK1 atau gaya gesek kinetik pada benda yang pertama. Nah, oke. Gaya gesek tadi kan arahnya ke atas ya atau ke kanan, juga berlawanan dengan arah gerak bendanya, makanya sini juga dikurang dan sini juga sama, dia dikurang karena arahnya juga berlawanan dengan arah gerak bendanya. Oke, sama dengan karena di sini ada dua benda, jadi kita anggap satu,
karena ini adalah satu sistem, maka masanya itu kita jumlahkan. M1 tambah M2 kita kalikan dengan A. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Atau kita coret dulu ya. Oke, min T ini bisa kita coret. Kenapa? Tadi kan ini positif ya, kalian ralat. Jadi min T ditambah T itu kan dia habis. Min T tambah T itu habis ya. Makanya kita langsung coret. Maka yang tinggal adalah W2 sin theta dikurang FK1 dikurang FK2 sama dengan M1 ditambah M2 yang dikalikan dengan A. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. W2 itu nilainya adalah 10. Kita masukkan. Ya, W2 itu kan nilainya 10 atau kita cari dulu lah FK1-nya karena kan di sini W2-nya ada ya 10 sin theta, tetanya juga ada, tapi FK1-nya belum ada, FK2-nya juga belum ada. Jadi kita harus cari dulu FK1. Nah, ingat lagi FK atau gaya gesek itu kan sama dengan mu. Kalau ini FK seharusnya mu K ya, mu K yang dikalikan dengan N. Ya kan, mu K yang dikalikan dengan N atau gaya normalnya. Oke, kita lihat benda yang pertama tadi. Ini kan benda yang pertama ya. Oke, ini kalian relat ya, FK1, ini FK2 ya. Ini salah tulis, terbalik ya. FK1 sama dengan mu dikalikan dengan N-nya. Berarti kalian lihat pada benda yang pertama. Pada benda yang pertama, di sini untuk menentukan gaya geseknya kita butuh nilai gaya normalnya ya kan, karena mu-nya udah diketahui. Mu itu adalah koefisien gesek kinetiknya, udah ada 0,2. Yang belum ada itu adalah gaya normalnya. Jadi kita harus temukan dulu nilai untuk gaya normal di sini. Nah, bagaimana cara menentukan besarnya gaya normal? Kita bisa gunakan hukum Newton yang pertama yang mengatakan bahwa sigma F sama dengan 0. Kenapa 0? Karena gaya ini atau gaya yang bekerja searah sumbu X ini nilainya 0 ya. Kenapa? Karena kan tadi bendanya itu kan bergeraknya searah sumbu X ya, bukan searah sumbu Y. Jadi gaya-gaya yang bekerja searah sumbu Y itu nilainya akan sama dengan 0 ya kan. Oke, kita masukkan gaya apa saja ini yang ada pada benda yang pertama. Ada gaya beratnya W1 dan gaya normalnya. Nah, gaya normal itu kan arahnya berlawanan dengan arah gaya beratnya. Makanya di sini W1-nya dikurangkan dengan N karena arahnya berlawanan. Maka W1 saja akan sama dengan N. Kita udah dapatkan W1-nya kan 10. Maka nilai N juga 10 karena W1 atau N sama dengan W1 nilainya. Oke, kita bisa langsung masukkan di sini. Mu-nya tadi 0,2 dan N-nya 10 ya. N itu sama dengan nilai W1-nya 10. 0,2 kali 10 itu adalah 2 Newton. Kita dapatkan gaya gesek yang pertama. Oke, sekarang kita cari lagi gaya gesek yang kedua. Untuk gaya gesek yang kedua berarti yang di sini ya. Nah, ini FK2. Oke, ini ralat ya, 2, FK2. Berarti kita tinjau benda yang kedua. Maka FK2 sama dengan mu K dikalikan dengan N. Tentu N di sini dengan N atau gaya normal yang di sini dia berbeda, tidak akan sama. Nah, kita cari dulu bagaimana cara menentukan gaya normal untuk benda yang terletak pada bidang miring. Nah, kalian perhatikan lagi, gunakan lagi tadi hukum Newton yang kedua. Yang pertama, sigma F sama dengan 0 ya. Karena benda tadi bergerak searah sumbu X, jadi gaya yang bekerja searah sumbu Y dia akan sama dengan 0 jumlahnya. Ada siapa saja? Nah, yang di sini ada yang kalian ambil jangan W2 di sini ya, tetapi yang di sini yang tegak lurus, ini yang tegak lurus bidang, yaitu W2 dikurang cos theta. Nah, W2 dikurang cos theta yang arahnya ke bawah, sedangkan N ini kan arahnya berlawanan ya dengan arah gaya beratnya di sini. Jadi dikurangkan dengan N. Maka W2 cos theta kurangkan dengan N atau W2 cos theta akan sama dengan N. Jadi nilai N itu akan sama dengan nilai W2 yang dikalikan dengan cos theta. Jadi kita hitung dulu nilai W2 cos theta-nya. W2-nya adalah 10 ya. W2-nya 10, cos theta-nya 53. Cos 53 itu 0,6. Jadi 10 kali 0,6 kita dapatkan 6. Jadi kita dapatkan nilai W2 cos theta-nya itu adalah 6. Maka besar gaya normal yang bekerja pada balok kedua juga 6. Ya, 6 Newton ya. Oke, kita masukkan. Nah, koefisiennya tadi gaya geseknya sama ya, 0,2 kita kalikan dengan gaya normal, kita sudah dapatkan tadi 6. 0,2 kali 6 itu adalah 1,2 Newton. Jadi kita dapatkan gaya gesek kinetik pertama 2 Newton dan gaya gesek kinetik yang kedua adalah 1,2 Newton. Nah, kita tinggal masukkan ke sini. W2-nya tadi adalah 10 ya. W2-nya 10, masukkan sin 53, tetanya atau sudutnya 53. Terus FK1-nya adalah 2. Kemudian FK2-nya adalah 1,2 ya, sama dengan
Kemudian M1-nya tadi 1 ditambah 1 sama dengan, 1 tambah 1 kali A ya. Oke, sama juga dengan 10. Sin 53 itu, ya sin 53 itu adalah 0,8. Kemudian kita kurangkan dengan, oke boleh, kalian boleh tulis dulu 1,2-nya sama ya. Dikurangkan 2, boleh. Dikurang 2, dikurang 1,2 atau dikurang 1,2, dikurang 2 dulu juga sama ya. Sama juga dengan 1 tambah 1 itu adalah 2. 2 kali A adalah 2A. 10 kalau dikali 0,8 itu kan hasilnya 8. Dikurang 1,2, dikurang 2 sama dengan 2A. Jadi kalian tinggal kurangkan saja, 8 dikurang 1,2 dikurang 2 itu hasilnya adalah 4,8 ya, hasilnya adalah 4,8 sama juga dengan 2A atau 2A sama dengan 4,8. Maka A saja akan sama dengan 4,8 kita bagi dengan 2. Maka A sama dengan 2,4 meter per sekon kuadrat. Jadi besarnya percepatan yang bekerja pada sistem itu adalah 2,4 meter per sekon kuadrat. Oke, sekarang kita bisa hitung gaya tegangan talinya karena percepatannya sudah diketahui ya. Oke, untuk menghitung besarnya percepatan, gaya tegangan tali maksudnya. Nah, kalau untuk menghitung besarnya gaya tegangan tali, kita harus meninjau bendanya satu-satu. Jadi kalian boleh pilih mau meninjau benda yang kedua atau meninjau benda yang pertama, sama saja. Yang paling gampang di sini kita tinjau benda yang pertama ya. Kalaupun mau meninjau benda yang kedua juga tidak masalah, hasilnya juga akan sama. Nah, sini saya akan meninjau benda yang pertama saja. Kita tuliskan dulu rumusnya bahwa sigma F itu sama dengan M yang dikalikan dengan A. Nah, gaya apa saja yang bekerja pada benda yang pertama, tapi yang searah sumbu X ya. Nah, jadi gaya yang bekerja, gaya yang bekerja pada benda, gaya yang bekerja pada benda yang pertama ya, yang bekerja pada benda pertama ini ada gaya tegangan tali dan tadi ada gaya gesek ya di sini ya. Nah, ini ada gaya geseknya. Nah, ini terhapus tadi ya. Kan tadi gaya geseknya ada 2 ya, ada 1. Di sini ada 2 gitu ya. Jadi yang bekerja pada benda yang pertama tadi ada gaya tegangan tali dan gaya geseknya. Nah, gaya tegangan tali kan arahnya ke bawah, berarti dia positif. Kemudian di sini tadi kan ada gaya gesek ya. Kalian cek lagi di awal, di sini ini udah terhapus tadi ya. Ini ada gaya gesek kinetik yang pertama, arahnya ke kanan. Makanya dia di sini dikurang. Nah, ini benda yang pertama berarti M1. Karena yang ditinjau adalah benda yang pertama, M1 kali A. Kita masukkan FK1-nya tadi sudah kita dapatkan ya, 2 sama dengan massa pertamanya 1, percepatannya 2,4. Maka T dikurang 2 sama dengan 1 kali 2,4, 2,4. Maka T saja sama dengan 2,4. Nah, 2-nya pindah ruas jadi positif 2. Maka didapatkan nilai tegangan talinya itu adalah sebesar 4,4 Newton. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Sangat gampang sekali ya. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.